Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 606, versi kedua. Pak Jeffrey dan Jenna yang tak terima. Mantan sopirnya yang menjadi mata-mata, mencuri data dan melaporkan kejahatannya. Pak Jeffrey pun menjadi murka. Begitu pula dengan Pak Yosen, orang nomor 2 di situ. Pak Yosen wakil bos besar mereka. Sampai memerintahkan agar mencari keberadaan Kenshin. Dan Jenna pun diminta papinya. Oh ya Jenna, kamu nanti cari alamatnya pemuda itu. Yang tertulis sama seperti di lamaran kerjanya. Tanyakan pada orang di sekitarnya. Apa benar dia tinggal di sana? Kalau kamu menjumpai jangan langsung didatangi. Tapi laporkan pada papa, biar kita bisa menjebaknya. Terus apa kamu nanti perlu ditemani pegawai di sini? Atau kamu bersama temanmu? Jenna menjawabnya. Oh ini Pak. Jenna bersama Sandria saja. Lebih enak mencarinya. Sekalian bisa jalan-jalan. Papanya pun mengiyakan. Meski Pak Jeffrey baru dipecat kerja. Dan diketahui akan kejahatannya. Pak Jeffrey tak merasa takut dan menyesal. Apalagi merasa bersalah. Karena orang-orang yang bersamanya saat ini adalah para pemimpin perusahaan semua. Yang berada di belakangnya. Yang menjadi pembelanya. Bahkan Pak Jeffrey mendapat perlindungan pula dari oknum polisi berpangkat tinggi. Kemudian Pak Yosen pun bilang, oh ya semuanya, untuk urusan pemuda itu, kita sampingkan dulu. Kita tunda untuk besoknya. Sekarang kita langsung ke bandara untuk menyambut bos besar kita. Beberapa jam pun berlalu. Jenna bersama temannya Sandria melakukan apa yang diperintahkan papanya. Sekarang mereka berangkat untuk mengecek alamat rumahnya Kenshin yang berada di sebuah kos perkampungan. Jenna pun berkata pada salah seorang yang tinggal di situ, oh ya Mbak, saya mau bertanya, apa benar ada nama Kenshin yang tinggal di tempat kos ini? Seseorang itu pun menjawabnya, oh itu iya benar ada Mbak. Tapi sekarang Mas Kenshin itu sudah pulang ke rumahnya sendiri. Jenna pun bertanya alamatnya. Seseorang itu memberikannya. Kemudian Jenna membacanya. Sandria lalu bilang, tapi Jenna, ini kan seperti alamat perumahan gitu ya? Apa benar dia tinggalnya di sana? Jenna menjawabnya, ya nggak tahu Sandria, kita coba saja memeriksanya. Kalau benar kan malah enak nantinya. Mobil-mobil bisa masuk ke sana. Dia akan digerebek teman-teman papa, yang bos-bos perusahaan itu. Pasti tetangganya melihat semua, dan mengira cowok itu penjahat. Singkat cerita, Jenna dan Sandria pun berangkat menuju ke rumahnya Kenshin, yang mereka belum tahu sebelumnya. Dikiranya perumahan biasa. Dipikirnya Kenshin hanya mengontrak saja. Jenna dan Sandria pun kini telah tiba di depan jalan raya. Mereka pun lalu membaca sebuah plakat besar yang terpasang di depan gerbang tempat mewah masuk ke perumahan. Jenna pun jadi bertanya, menjadi ragu-ragu dirinya. Sampai bicara pada Sandria. Oh ya Sandri, kayaknya wanita itu tadi salah nia mengasih alamat ini. Ini kan perumahan yang elit sekali. Masa cowok itu tinggal di sini? Sandria menjawabnya, oh itu Jenna, aku juga berpikir begitu. Alamat yang diberi ini pasti palsu. Wanita itu tadi sekedar bicara. Kemudian Jenna pun ditanya oleh security yang kebetulan berpatroli. Security itu berkata, oh ya Mbak berdua ini lagi mencari siapa? Maaf mobilnya harap dipinggirkan ke samping. Sebab akan banyak yang lewat di sini. Sandria pun langsung menjawabnya, karena tak ingin malu dianggap tak punya tujuan. Sandria lalu bilang, oh ini Pak Security, kami kesini mau mencari alamat rumahnya teman kami. Teman kami itu bernama Kenshin. Security itu langsung membalasnya. Oh Mas Kenshin rupanya. Kalau gitu mari saya antarkan saja. Jreng. Sandria yang pura-pura bicara begitu malah dijawab oleh security perumahan. Rumahnya Kenshin benar ada di sini. Jenna dan Sandria pun, mereka tak bisa menghindar. Mereka tak bisa berlari. Apalagi menolak perkataan security yang akan menunjukkan rumahnya Kenshin. Karena baru saja mereka yang berkata sendiri sedang mencari Kenshin di sini. Sandria dan Jenna pun bingung setengah mati. Mau mundur tak bisa. Mau maju takut ketemu Kenshin.
Di tengah itu security-nya malah bicara. Ayo Mbak, silahkan dinaiki mobilnya. Ikuti saya dari belakang. Saya akan tunjukkan rumahnya Mas Kenshin itu. Sandria dan Jenna pun tak ada pilihan selain harus mengikuti. Detik-detik mereka pun akan melihat rumahnya Kenshin. Sandria dan Jenna pun berjalan. Dilihat kanan kirinya, rumah-rumah yang besar. Security pun berbelok sebelah kiri. Tiba-tiba langsung berhenti, karena melihat Kenshin. Kenshin yang sedang naik mobilnya. Mobil Lamborghini miliknya. Kenshin di-stop oleh security. Security-nya bilang, Mas Kenshin, ini ada yang mencari. Kenshin pun berhenti. Di saat bersamaan Jenna dan Sandria berbelok pula ke sebelah situ. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya